Pemkot Bandar Lampung menyiapkan vaksin booster. Universitas Lampung luncurkan mobil listrik ramah lingkungan. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. iNews Lampung kembali hadir ke hadapan Anda selama 30 menit ke depan. Pemkot Bandar Lampung akan menggelar vaksin booster bagi ASN dan honorer. Pemkot juga terus menggelar vaksinasi untuk anak usia 6 hingga 11 tahun. Pemirsa, bersama saya Verlisi Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Pemkot Bandar Lampung akan menggelar vaksin booster bagi ASN dan honorer. Wali Kota Eva Duyana menyatakan pemberian vaksin dosis ketiga sebagai langkah untuk meningkatkan kekebalan tubuh dari penyebaran COVID-19. Pemkot akan menggelar vaksinasi ketiga untuk ASN dan juga honorer. Setelahnya, secara bertahap, Pemkot akan memberikan vaksin booster kepada masyarakat. Untuk pertama kalinya usai dilantik pada Februari tahun lalu, Eva memimpin apel ASN. Sebelumnya, apel rutin ASN tidak dilakukan karena pandemi COVID-19. Wali Kota mengatakan, apel rutin ASN di masa pandemi akan dilakukan kembali dengan mempertimbangkan situasi perkembangan COVID-19, khususnya di Bandar Lampung. Tahun 2022, Kota Bandar Lampung sudah melakukan apel. Ini perdana, tapi kita lihat lagi ke depan. Kalau varian Omicron B11529 tidak ada lagi di Bandar Lampung, atau memang kita tetap bertahan, insya Allah bulan depan kita akan lakukan apel kembali. Tapi kalau nanti ada, ya harus kita evaluasi kembali. Karena Bunda Eva pengen supaya di pemerintahan tidak lagi ada yang terpapar. Karena kemarin tadi sudah Bunda ceritakan, juga kita dengar informasi ya, karena ada dari provinsi ada yang terpapar. Nah, Bunda berharap di Kota Bandar Lampung tidak. Maka nanti sebentar lagi kita akan melakukan vaksinasi ketiga untuk para ASN dan juga honor, dan selanjutnya kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Bandar Lampung secara bertahap. Pelaksanaan apel rutin ASN setiap hari Senin digelar sesuai imbauan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan apel pagi ini dalam rangka meningkatkan rasa kebangsaan serta untuk menumbuhkan disiplin pegawai aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana menginstruksikan kepada kepala sekolah agar pembelajaran tatap muka hanya untuk siswa yang sudah divaksin. Sementara bagi siswa yang belum divaksin, sebaiknya mengikuti pembelajaran secara daring. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana akan mengeluarkan surat edaran untuk sekolah-sekolah yang melaksanakan PTM pada Februari mendatang. Surat edaran itu berisi bagi sekolah yang melaksanakan PTM, siswanya harus sudah divaksin. Sedangkan bagi yang belum divaksin, Eva meminta untuk belajar secara daring. Wali Kota juga akan mengevaluasi pemberlakuan PTM. Hal itu melihat adanya 15 sekolah di DKI Jakarta yang tidak memberlakukan PTM karena COVID-19. Diharapkan semua orang tua atau wali murid dapat bekerja sama dan memberikan izin untuk anaknya divaksinasi. Sebab masih banyak orang tua yang tidak mengizinkan anaknya divaksin. PTM-nya nanti ada evaluasi lagi nggak? Nanti, makanya ini kan tadi Bunda lihat di TV ya, di DKI itu ada 15 yang ditutup kembali. Jadi kembali lagi tatap muka, PTM-nya di daring, nggak dilakukan PTN lagi. Nah, Kota Bandar Lampung nanti kita ada instruksikan kepada seluruh sekolah-sekolahan. Jadi yang sudah divaksin boleh ikut PTN. Jadi yang belum silakan didaring saja. Karena kalau misalnya sekarang ini kan banyak orang tua yang banyak nggak mengizinin untuk divaksin. Padahal kan ini ikhtiar kita terakhir.
Dan ini yang terbaik buat kita semuanya. Wali kota juga akan memanggil Dinas Pendidikan untuk mengecek kesiapan sekolah dalam pelaksanaan PTM, terutama pendataan siswa yang sudah divaksin. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Sebanyak 6.000 anak sekolah dasar di Bandar Lampung melakukan vaksinasi COVID-19. Wali kota berharap pembelajaran tatap muka 100% akan dimulai pada Februari. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana meninjau pelaksanaan vaksinasi bersama Kapolri. Eva mengatakan sebanyak 6.000 anak sekolah dasar di Bandar Lampung melakukan vaksinasi secara serentak di beberapa titik di Bandar Lampung. Sebanyak 2.200 diantaranya digelar di Geraha Wangsa, sedangkan sisanya mengikuti vaksinasi di sekolah-sekolah dan puskesmas. Percepatan vaksinasi terhadap anak sangat penting, mengingat pembelajaran tatap muka akan dilakukan pada Februari mendatang. Untuk itu Eva berharap vaksinasi anak segera mencapai 100%. Dan alhamdulillah kita untuk hari ini, untuk anak 6.000. 2.200 yang ada di Geraha Wangsa dan yang lainnya 3 titik. Tapi kita tiap di 31 puskesmas itu tetap melaksanakan vaksinasi. Dan alhamdulillah antusias dari anak-anaknya ya, anak-anaknya pada semangat semua dan juga antusias dan nggak ada yang nangis ya. Mudah-mudahan ini kolaborasi antara pemerintah kota dengan Forkopimda, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Jari, semua guyup untuk percepatan vaksinasi yang ada di Kota Bandar Lampung. Dan kita juga dibantu oleh Pak Polda, Pak Dandrem, jadi semuanya. Pemkot juga akan kembali melakukan vaksinasi dari rumah ke rumah karena disinyalir masih ada warga yang takut akan divaksin. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemirsa, sosok pahlawan super karakter Spider-Man dan Kapten Amerika mendampingi anak-anak untuk tidak takut vaksin dosis pertama. Salah satunya di SD Negeri 1 Kelurahan Pasar Madang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dengan target 300 vaksin anak. Pemandangan unik di Sekolah Dasar Negeri 1 Kelurahan Pasar Madang, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Di SD negeri tersebut tampak adanya keramaian pelajar merah putih dan 2 pahlawan super tersebut. Siswa-siswi tampak kegirangan, bersenda gurau, bahkan tidak lupa mereka melakukan foto bersama. Karakter superhero Spider-Man dan Kapten Amerika menghibur anak-anak agar tidak takut divaksin. Kabak OPS Polres Tanggamus Kompol Bunyamin menargetkan 300 vaksin untuk anak usia 6 hingga 11 tahun. Para tokoh anime pahlawan tersebut didatangkan langsung oleh Polres Tanggamus ke sekolah tersebut dalam rangka mendukung kegiatan vaksinasi anak di hari perdana. Badut Spiderman karena anak-anak itu cinta dengan Spiderman supaya mereka menarik, supaya mereka tidak ada rasa takut. Kemudian kita berikan hadiah berupa makan ringan supaya mereka semangat dan tidak ada rasa takut dan siap untuk vaksin. Dari keseluruhan vaksin lancar semua Pak? Untuk vaksin semuanya lancar semua. Memang ada beberapa anak-anak tidak takut, ada 2 orang tapi sudah berhasil kita vaksin juga. Sementara orang tua siswa mengaku senang dengan adanya badut tokoh anime yang disukai anak karena anaknya bisa gembira dan tidak takut divaksin. Dari Tanggamus, Indra Siregar, iNews melaporkan. Program vaksinasi COVID-19 di Lampung telah berjalan sekitar sepekan. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung mencatat bahwa vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6-11 tahun telah mencapai 40,7%.
Berdasarkan data dari laman vaksin.kemkes.go.id, hingga Minggu 16 Januari, vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun saat ini sudah mencapai 40,7% atau 372.125 anak yang sudah ikut serta dalam vaksinasi dosis 1. Sementara untuk dosis 2 sebanyak 365. Sementara total sasaran vaksinasi COVID-19 bagi anak di Lampung tercatat ada 913.590 orang. Pemerintah menargetkan pelaksanaan vaksinasi anak di Lampung harus semua divaksinasi sampai tuntas. Selama vaksin tersedia, vaksinasi tetap dilakukan. Pelaksanaan vaksinasi kepada anak usia 6 hingga 11 tahun dapat membantu mewujudkan kekebalan kelompok di tengah merebaknya COVID-19 varian baru Omikron. Sementara itu, jumlah anak yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis 1 di Kota Bandar Lampung ada 62.478 orang, Kabupaten Lampung Selatan 52.995 orang, Pesawaran 31.125 orang, Tulang Bawang 27.148 orang, Lampung Tengah 16.726 orang. Selanjutnya untuk di Kota Metro ada sebanyak 10.975 orang anak yang sudah divaksin. Waikanan 11.105 orang, Lampung Utara 4.413 orang, Mesuji 3.470 orang, Lampung Timur 5.055 orang, Tulang Bawang Barat 3.156 orang. Selanjutnya Pringsewu 1.803 anak, Pesisir Barat ada 669 orang, Tanggamus 2.008 orang dan Kabupaten Lampung Barat 47 anak sudah divaksin. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. Universitas Lampung meluncurkan mobil listrik ramah lingkungan. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor kian marak di Bandar Lampung. Bahkan pelaku berani beraksi di siang hari. Dua pelaku terekam kamera CCTV mencuri sepeda motor di sebuah rumah kos pada siang hari. Ini maling keluar dari kosan. Dia taruh panahnya. Berdasarkan rekaman kamera CCTV, kawanan pencuri sepeda motor beraksi di salah satu kamar indekos di kawasan Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Pelaku yang berjumlah 2 orang itu membawa kabur sepeda motor Matic milik penghuni kos. Pencurian sepeda motor berlangsung singkat, hanya sesaat setelah pemilik memarkirkan sepeda motornya di dalam lingkungan rumah kos. Di mana? Diparkir di sini. Saat kejadian, korban sedang asik ngobrol bersama kakaknya, sehingga dirinya tidak mengetahui jika sepeda motor miliknya sudah raib dibawa kabur kedua pelaku yang datang menggunakan sepeda motor. Ciri-cirinya Sekitar jam 2.15-an, abang saya keluar, ternyata motornya udah nggak ada. Pas dilihat di CCTV benar, di CCTV kosan sebelah sana ada yang ngambil. Itu 2 orang. Motor apa? Motor Beat warna merah putih. Motor Beat warna merah putih. Iya. Selama Mbak di sini udah berapa kali kehilangan motor di sini? Setahu saya udah 2 kali ya. 2 sama Mbak ini. Iya, 2 kali sama saya. Sebelumnya kapan kejadian? Itu bulan Desember. Kasus pencurian sepeda motor ini sudah dilaporkan korban ke polisi dengan menyertakan file rekaman kamera pengawas CCTV. Korban berharap polisi dapat segera menangkap para pelaku curanmor yang sudah meresahkan tersebut. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemirsa, kedua pelaku yang membawa kabur sepeda motor milik Citra Emi Putri ternyata sebelumnya
sempat mencoba menggasak sepeda motor di rumah kos lain. Namun usaha tersebut gagal karena kepergok petugas keamanan rumah kos. Ini maling keluar dari kosan. Dia taruh panahnya. Pelaku pencuri sepeda motor di Bandar Lampung ternyata tidak mengenal gagal. Jika gagal di lokasi yang satu, mereka akan mencoba menjalankan aksinya di tempat lain. Seperti dua pelaku pencuri sepeda motor yang terekam kamera pengawas CCTV ini. Sebelum berhasil menggasak sepeda motor Honda Beat milik Citra Emi Putri, penghuni rumah kos di kawasan Labuhan Ratu, Bandar Lampung, kedua pelaku ternyata sudah sempat mencoba beraksi di rumah kos lainnya. Beruntung, usaha kedua pelaku berhasil digagalkan salah seorang petugas keamanan rumah kos yang memergoki mereka. Kedua pelaku kemudian melarikan diri. Namun ternyata kedua pelaku tidak berhenti di situ saja. Tak berapa lama mereka datang kembali dan menyantroni rumah kos lain yang sedang tidak ada penjaganya. Di tempat ini pelaku berhasil menggasak sepeda motor Honda Beat milik salah satu penghuni rumah kos, Citra Emi Putri. Tinggal satu di sini motor saya. Ciri-cirinya kalau yang di motor itu dia kan sempat buka masker itu di sebelah kiri atau sebelah kanan itu ada kayak luka bakar gitu, kayak codet gitu, luka bakar. Di wajahnya? Di wajahnya. Tapi nggak sempat bawa motor? Nggak sempat bawa motor, tapi sempat mau ngambil motor. Tapi kontak udah sempat dirusak? Baru ngeluarin kunci T, baru masukin udah ketahuan. Di motor ya? Di motor. Aksi pencurian sepeda motor di lingkungan kamar kos di kawasan Labuhan Ratu, Bandar Lampung belakangan ini memang kerap menghantui warga. Dalam sebulan, setidaknya sudah lebih dari 4 kali kasus pencurian sepeda motor terjadi. Dan pelakunya belum ada yang tertangkap. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Universitas Lampung meluncurkan mobil listrik karya mahasiswa dan dosen. Keunikan mobil yang diberi nama Electric Vehicle Unila ini adalah bodi dan joknya terbuat dari bahan alami yang ramah lingkungan. Insya Allah lancar hidup nih ya. Mobil listrik Unila yang merupakan buatan Universitas Lampung resmi diluncurkan di gedung Rektorat kampus setempat. Mobil listrik dengan berat 400 kg ini mempunyai kecepatan maksimum 45 km per jam. Mobil listrik ini juga diklaim bisa menempuh jarak sekitar 100 hingga 150 km. Adapun satu keunggulan dari mobil listrik Unila adalah penggunaan green composite yang biasanya dinilai sebagai limbah oleh masyarakat. Namun, mahasiswa dan dosen Unila justru memanfaatkan green composite untuk membuat chassis mobil listrik menjadi ringan yang merupakan bahan daun bambu dan rami. Rektor Unila Profesor Karomani menyatakan pembuatan bodi dan jok mobil menggunakan bahan serat alam. Meski diakui belum sempurna, mobil listrik ini akan terus dikembangkan agar lebih sempurna. Lebih halus, Pak. Kira ini awalan ya, awalan inovasi terus tidak akan berhenti sampai ini betul-betul keren. Ini mobil golf yang bisa dilakukan di setiap tempat, nanti mungkin bisa bekerjasama dengan Unila supaya tidak menggunakan produk lain tapi gunakan produk Unila. Ini nanti terus dikembangkan berarti? Iya, masih terus akan dikembangkan. Dan ini luar biasa. Hasil awalan yang cukup bagus saya kira ini. Cukup bagus. Terbukti tadi kami 4 orang saya coba di situ, dia tetap bisa melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi. Ya. Ini bahan-bahannya memang ada yang dari alami juga Bang ya? Bahan-bahannya semua alami. Profesor Dr. Asep Subhar. Mobil listrik Unila menggunakan baterainya berkekuatan 64 volt dan solar panel. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan.
Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Keindahan Pantai Karangmenyinguk di Pesawaran sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Lampung dikenal sebagai negeri seribu pantai. Salah satunya wisata pantai Karangmenyinguk di Desa Pagar Jaya, Pesawaran. Destinasi wisata alam ini tergolong eksotis dengan keindahan panorama permukaan maupun bawah laut. Dan pemirsa, laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Ferlisia Andini undur diri. Pemirsa, bersama kita cegah penularan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Pantai Karangmenyinguk berada di Desa Pagar Jaya, Pesawaran. Pantai ini masih alami dan belum banyak dikunjungi wisatawan. Tidak heran, saat menginjakan kaki di kawasan ini, suasana pantai begitu asri dan udara segar langsung menyambut. Wisatawan dapat melakukan berbagai aktivitas seperti berenang, snorkeling, atau sekedar berfoto. Karena belum banyak campur tangan manusia, pemandangan bawah laut di pantai ini sangat indah. Berbagai jenis ikan laut yang cantik dapat dilihat langsung di pantai ini. Namun, wisatawan juga harus berhati-hati karena kawasan ini banyak landak laut. Pantai ini juga bersahabat untuk aktivitas berenang karena ombaknya tidak terlalu besar. Namun, tidak banyak yang tahu sejarah nama Karangmenyinguk. Menurut warga setempat, pada zaman dulu terdapat sarang lebah hitam penyengat di pantai ini. Sarang tersebut lalu membentuk sebuah karang. Dari sinilah nama Karangmenyinguk berasal. Di pantai ini memang terdapat sebuah batu karang berbentuk menyerupai sarang lebah. Batu berwarna hitam ini merupakan salah satu lokasi favorit untuk berfoto. Sayangnya, infrastruktur menuju kawasan ini masih belum baik. Untuk mencapai lokasi ini, butuh waktu selama 3 jam dari pusat kota Bandar Lampung. Jalan menuju pantai juga berlubang. Pengemudi harus ekstra hati-hati agar tidak terjebak lubang. Menurut saya di sini tempatnya pantainya alami sekali, ya. Tapi banyak yang harus dibenahi. Misalnya apa tuh? Misalkan akses jalannya ya. Terus di sana fasilitasnya juga wahana air. Mungkin kalau misalnya wahana air di sana ada, mungkin lebih banyak wisatawan yang datang ke sini. Iya. Secara umum tempat ini bagus banget. Jadi buat teman-teman ya, ini rekomendasi buat saya dan teman-teman yang lainnya, buat keluarga saya juga, kalau bisa datang tempat ini. Soalnya ini tempat ya, di Pesawaran ini banyak banget tempat wisata yang harus kita kunjungi karena tempatnya masih alami banget, ya bagus banget buat kita refreshing, buat kita nyantai, enak banget lah pokoknya. Pantai ini benar-benar masih cantik alami. Tak ada sampah, serta pasir yang bersih akan membuat setiap pengunjung yang datang akan merasa betah. Para nelayan setempat pun masih mencari ikan dengan alat tradisional, sehingga ekosistem yang ada di dasar laut tetap terjaga. Karena keindahannya, pantai ini merupakan lokasi favorit untuk berfoto. Dari Pesawaran, Andres Avandi, iNews melaporkan.